Pemerintah dunia di dalam dunia One Piece adalah suatu organisasi politik yang mengatur hampir keseluruhan negara yang ada di dunianya. Berbeda halnya dengan pemerintahan yang ada di dunia nyata, mereka hanya bisa mengatur suatu negara dan tidak berkewenangan untuk mengatur negara lain. Kemudian mengenai sejarah mereka, pemerintah dunia One Piece ini terbentuk setelah peperangan besar yang telah terjadi pada zaman kuno. Pada saat itu ada sekitar 20 aliansi kerajaan yang telah berhasil menggulingkan kerajaan kuno. Dan setelah itu, kemudian mereka membentuk suatu organisasi yang dinamakan Pemerintah Dunia dari aliansi 20 kerajaan tersebut. Mereka juga telah mendirikan sebuah kota besar yang bernama Merijo dengan maksud untuk menghususkan keberadaan singgasana mereka. Letak kota Merijo ini berada di tengah Red Line dan mempunyai lokasi yang sangat strategis. Dia juga sangat dekat dengan posisi pusat militer yang telah mereka ciptakan, seperti Marineford, Impel Down, dan Enies Lobby. Semenjak terbentuk dari 800 tahun yang lalu, pemerintah dunia memiliki pengaruh yang sangat besar dan hampir menjangkau lebih dari 170 negara dalam kekuasaannya. Dan mereka berafiliasi dengan lebih dari 170 negara adalah untuk mempertahankan otonomi dan urusan mereka sendiri. Semua yang dilakukan di dalam kekuasaannya tersebut selalu mereka anggap benar walaupun sering menuai pro kontra. Dan entah apa tujuan politik mereka yang sebenarnya. Namun dalam hal segi kekuasaan, pemerintahan dunia ini sebagian besar telah digambarkan sebagai entitas yang korup dalam kepemimpinannya. Sehingga dalam hal ini, banyak pihak-pihak yang tidak setuju bahkan menentang atas tindakan mereka. Terkadang mereka juga selalu menerapkan suatu keadilan yang tidak masuk akal dan telah merugikan banyak pihak, seperti penindasan. Kekerasan juga selalu menjadi tindak kesewenangan dalam hal kekuasaan mereka. Adapun tindak kesewenangan brutal yang pemerintah dunia lakukan dalam kesewenangannya, seperti penghancuran Pulau Ohara dengan menggunakan Buster Call. Tindakan mereka dalam hal ini sangatlah tidak manusiawi, dikarenakan pemerintahan dunia tidak pandang bulu dalam melakukan penghancuran Pulau Ohara tersebut. Tidak peduli orang tua ataupun anak kecil yang tak berdosa sekalipun, mereka melakukan pembunuhan secara brutal kepada warga Ohara karena telah dianggap berbahaya dengan mencoba mempelajari sejarah pada abad kekosongan. Lalu ada pun hal lain dalam tindak kesewenangan mereka, seperti melakukan kerjasama politik bersama dengan si Chibukai. Tadinya pemerintahan dunia melakukan hal ini bertujuan untuk lebih mempermudah mereka dalam hal menangkap bajak laut. Akan tetapi, hal ini malah membuat mereka mengancam banyak warga dengan tindakan si Chibukai yang telah menyalahgunakan jabatannya. Seperti contohnya yang telah dilakukan oleh Crocodile dan Doflamingo. Mereka telah mengambil alih kekuasaan suatu negara dan membuat banyak warga menderita. Namun atas insiden yang telah terjadi di Pulau Ohara, sepertinya banyak hal yang telah pemerintah dunia sembunyikan dalam pembentukan organisasinya tersebut. Dan entah apa yang terjadi pada abad kekosongan yang lalu, sehingga membuat para penguasa pemerintah ini sangat enggan untuk mempublikasikan sejarahnya. Atau kemungkinan besar ada hal yang membuat mereka takut atas posisinya tersebut. Bisa jadi tahta yang mereka duduki saat ini hanyalah sebuah kepalsuan yang mereka buat sejak zaman abad kekosongan. Memang masih banyak sekali misteri mengenai hal pemerintahan dunia ini. Akan tetapi jika kita melihat dari sesi para pemberontak seperti pasukan revolusioner dan bajak laut, kemungkinan semua misterinya ini akan terungkap setelah pemerintahan dunia berhasil digulingkan oleh salah satu dari mereka. Dari tatanan organisasi politik pemerintahan dunia ini, mereka telah memiliki sebuah divisi yang terstruktur dalam tatanan kelompok mereka, seperti jabatan ataupun pengaruh besar dalam organisasinya tersebut. Dan paradoks telah merangkum beberapa tatanan atau divisi pemerintahan dunia, mulai dari hierarki tertinggi sampai yang terendah. Im Sama merupakan pimpinan tertinggi dari tatanan pemerintahan dunia. Dia memiliki jabatan sebagai raja yang memiliki pengaruh besar untuk memberikan perintah kepada seluruh bawahannya, seperti Gorosei, Tenryubito, Kepala Staf, Chipper Paul, dan Fleet Admiral. Im Sama memang tidak begitu ditampilkan atau diceritakan secara rinci dalam anime One Piece ini. Akan tetapi dalam posisi jabatan tertingginya ini, kemungkinan dia memiliki kekuatan atau pengaruh yang lebih besar jika dibandingkan dengan para bawahannya. Dan semenjak awal kemunculannya, Im Sama seperti memiliki kepribadian yang sangat tenang dan misterius. Namun beberapa informasi mengenai kekuatan yang dimilikinya masih menjadi misteri hingga saat ini. Gorosei dikenal sebagai Five Elders atau 5 bintang tertua yang memiliki jabatan tertinggi dari pemerintah dunia setelah Im Sama.
Dalam urusan politik, mereka adalah orang-orang yang memiliki kuasa penuh dalam mengatur atau mengendalikan tatanan pemerintahannya. Dan mereka juga dikenal sebagai orang yang telah mengetahui sejarah dunia bahkan tentang abad kekosongan. Walaupun begitu, para Gorosei ini tetap tunduk dan patuh terhadap perintah yang telah diberikan oleh Im Sama. Dalam pengaruh para Gorosei untuk pemerintah memang memiliki kuasa yang tak terbatas. Seperti halnya mereka dapat memerintahkan seluruh divisi militer dari yang tertinggi sampai yang terendah sekalipun. Mereka juga memiliki komando untuk perintah pada pasukan Chi-Purple dan si Chibukai sebelum mereka dihapus keberadaannya. Namun walaupun begitu, sejauh ini masih belum terungkap sama sekali tentang identitas nama Gorosei ataupun kekuatannya. Gorosei memiliki posisi tertinggi dari naga langit atau kaum Tenryubito. Meskipun mereka memiliki posisinya tersebut, nampaknya para Gorosei ini memiliki penampilan yang berbeda, tidak seperti saudara-saudaranya dari naga langit. Mereka tidak menggunakan setelan putih, bahkan pelindung gelembung untuk memisahkan suplai udara dari orang lain. Namun walau begitu, ada hal yang aneh dari bentuk fisik mereka. Para Gorosei bahkan tidak lebih menua setelah pernah diperlihatkan pada insiden 20 tahun yang lalu di Pulau Ohara. Kemungkinan ada kekuatan khusus yang dapat menyebabkan mereka awet dengan keadaan fisiknya seperti itu. Dari segi kekuatan para Gorosei ini memang tidak begitu diketahui seberapa jauh kemampuan mereka. Akan tetapi setelah melihat dari mereka ada yang memiliki bekas luka dan juga membawa pedang, sepertinya mereka juga memiliki kemampuan dalam bertarung atau memiliki kekuatan yang jauh lebih hebat dari seorang Fleet Admiral. Tenryubito secara harfiah berarti naga surgawi atau dikenal sebagai naga langit. Mereka merupakan seorang bangsawan yang berasal langsung dari keturunan 20 kerajaan yang telah menciptakan pemerintahan dunia. Mereka sering dianggap sebagai bangsawan yang sangat konyol dan dapat melakukan tindakan semena-mena kepada semua makhluk yang berada di dunia termasuk manusia. Akan tetapi walaupun begitu, kedudukan mereka masih berada di bawah level dengan Gorosei. Para kaum Tenryubito ini memang sering terlihat mencolok dalam cerita anime One Piece ini. Mereka memiliki berbagai hak keistimewaan yang tidak dimiliki oleh banyak orang di dunia ini. Secara khusus, para Tenryubito dapat membeli orang termasuk bajak ke laut untuk dijadikannya sebagai budak mereka. Dan tidak banyak yang berani menentang atas perlakuan mereka. Karena setiap ada yang menentang Tenryubito akan membuat marah angkatan laut bahkan seorang admiral. Hal seperti ini pernah terjadi pada Luffy yang telah berhasil memukul Tenryubito. Dan atas kejadian itu telah menyebabkan Kizaru pun turun langsung untuk mengatasinya. Oleh sebab itu, dari setiap persinggahan kaum Tenryubito di setiap pulau selalu menjadi ancaman untuk warga sekitar atas kehadirannya. Sebenarnya dalam jabatan kepala staf pemerintahan ini tidak begitu mengetahui akan tugasnya tersebut. Namun sepertinya jabatan ini memiliki peran sebagai jembatan antara angkatan laut dan Chi-Purple dengan pemerintahan dunia. Posisi ini sebelumnya pernah diisi oleh Kong, namun setelah Sengoku lengser dari Fleet Admiral, posisi kepala staf ini telah digantikan olehnya. Chi-Purple merupakan sebuah organisasi khusus milik pemerintahan dunia. Mereka bertugas untuk mencari dan menyelidiki informasi dari berbagai belahan dunia untuk mereka sampaikan kepada pemerintahan. Tugas mereka tidak hanya sebagai penyelidik, namun terkadang mereka juga berperan menangkap dan menghabisi target yang diperintahkan oleh pemerintah. Dan Chi-Purple memiliki cabang organisasi resmi sampai 8 unit, dari mulai CP1 sampai CPH. Namun dari 8 unit ini, mereka memiliki tambahan unit yang tidak resmi seperti CP0 dan CP9. Walaupun 2 unit ini tidak resmi, kelompok mereka bahkan jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan unit resminya. Posisi ini merupakan jabatan tertinggi dari institusi Angkatan Laut, dan Fleet Admiral merupakan pimpinan dari semua divisi Angkatan Laut yang ada. Dia memiliki tugas untuk mengatur dan memberi perintah langsung pada semua pasukan divisi militer. Dia berada pada satu tingkat paling tinggi di atas Admiral dan berhak untuk memberikan tugas dan perintah kepada mereka. Jabatan Fleet Admiral juga memiliki wewenang untuk meluncurkan Buster Call kapanpun dia inginkan. Dan jabatan Fleet Admiral ini telah diisi oleh Sakazuki atau Akainu. Oke, itulah pembahasan mengenai asal-usul dan tatanan pemerintahan dunia versi Paradox. Jika ada tambahan dan masukan, silakan tambahkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Paradox.